Oke, baik. Sekarang kita koreksi ya. Silakan dikoreksi masing-masing. Yang lainnya. Nah, sekarang kita coba buatkan kurvanya. Gitu ya. Nomor 1 tadi sudah dijelaskan, limit X-nya menuju tak hingga, ini X-nya menuju tak hingga positif, Fx adalah kurvanya, nilai Y-nya, yaitu 0 ya. Nah, di titik ini, ya terus saja limit X-nya mendekati 0 dari arah kanan, karena di sini, ya, nilai Y-nya mendekati tak hingga positif. Sekarang yang di titik ketiga, ini 2, ini 3. Ya. Limit X mendekati 0, ya, mendekati 0 dari arah kiri, Fx nilainya adalah positif tak? Ya. Nah, ada yang betul? Coba angkat tangan, ada yang betul? Ya. Betul ya? Terus yang di titik sini, ya, limit X-nya mendekati negatif tak hingga, ya, Fx yaitu bernilai 0. Ada yang betul lagi? Coba kata. Saya mau ngecek yang tepatnya. Yang tepat berarti udah paham, yang belum berarti ya coba dikoreksi lagi ya. Kemudian yang di bawahnya juga limit X-nya mendekati negatif tak hingga, ya. Ini X-nya mendekati negatif tak hingga, Fx-nya bernilai 0. Ya. Ini titik 4, ini titik 5. Kemudian titik 6. Ya. Titik 6 yaitu limit X-nya mendekati 0 ya. Dari arah kiri yang ini ya. Ini kurvanya X-nya mendekati 0 dari arah kiri. Fx nilainya adalah negatif tak hingga. Ada yang tepat yang di situ? Ya. Kemudian yang terakhir, di sini limit X mendekati 0 dari arah kanan, ini ya. Yaitu Fx-nya bernilai sama dengan negatif tak hingga. Ya. Nah, kalau yang kemarin pas remedial pasti bagian ya. Nah, yang khususnya remedial kemarin sekarang kalau dulu coba diperhatikan dulu di titik-titik itu bisa dipahami kenapa dia tak hingga di sini X-nya kenapa di ini tak hingga. Kalau kita mau istilahnya simpelnya sebenarnya ambilannya seperti titik di sini ya. Ini misalkan anggap yang besar aja 1000. Berarti kan 1000 komando ya. Berarti X yang menuju tak hingga atau kita tulis X yang menuju 1000 kan gitu ya. Nilainya menuju 0. Gitu. Kalau kita pakai bilangan itu. Kalau di sini 0, min 1000 berarti min tak hingga. Gitu ya. Kalau kita menggunakan bilangan. Untuk bisa memahami posisi X-nya dan posisi nilai Y-nya. Jadi kalau kita ambil titik di sini tadi 0, min 1000 berarti minta itu ya. Nilai Y-nya minta itu ya. X-nya berarti 0. Karena titik di sini berarti adalah 0, min 1000. Berdekati 0. 0-nya adalah nah, sekarang kita masuk ke cara menghitungnya ya. Menghitung. Ada kurva yang digambar, ini fungsinya sudah jelas. Kita lihat kurvanya.
Sekarang kita lihat, ketika X-nya mendekati 0, kita perhatikan di bagian X-nya 0. X-nya 0 kan di sini kan? Di tengah sini kan? Ketika X-nya mendekati 0, nilai Y-nya mendekati berapa? Itu kan? Mendekati tak hingga. Jadi yang dimaksud oleh persamaan ini adalah di ujung daripada kurva ini. Ada ujungnya kan ada 1, 2, 3, 4. Tapi kita bisa menginterpretasikan yang mana yang dimaksud. Begitu ya. Dimaksud oleh kurva tersebut. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya adalah limit X menuju tak hingga. Yang dimaksud kan X menuju tak hingga kan ke sana tuh. Yang ini kan, bagian bawahnya. Nilai Y-nya mendekati 0 ya, berarti ujung yang dimaksud adalah yang ini. Walaupun ada beberapa gitu. Ya. Nah, kemudian limit tak hingga juga. Nah, silakan dibaca biar pusing ya. Limit X mendekati K nilainya sebenarnya dia bilang ya. Limit X yang mendekati 0 X nilainya mendekati 0, yaitu nilainya mendekati A nilainya sama dengan 0. Maksudnya adalah pembilangnya ada nilai L, suatu bilangnya 2, 4 dan seterusnya, penyebutnya bilangnya itu mendekati 0, yaitu 5 kurang 5 atau X kurang 5 dan seterusnya. Jadi kita lihat di contoh. Nah, 0 itu adalah penentu dia negatif atau positif. Lebih sedikit dari 0 positif, kurang sedikit dari 0 negatif. Tapi di dalam pembagi, dia memiliki efek yang sangat besar. Pembagi 0 itu, contoh, kalau kita 5 dibagi 0, tidak terdefinisi, ada fungsi. Tapi kalau 5 dibagi 0,0001, hasilnya sangat besar, yaitu biar pas bilangannya itu aja berapa? 1, 2, 3, 1000 ya, 1000, 1, 2, 3, 4, gitu ya, 1000 ya, 1 dibagi 0,001 1000. Tapi kalau di sini positif dia 1000, coba 1 dibagi 0 negatif 0,001, hasilnya adalah min. Walaupun beda tipis, faktornya keluarannya yang satunya 1000, yang satunya negatif, gitu ya. Jadi 0 itu penentu. 0 di penentu itu tadi penentu. Dibagi 0 tidak bisa, dibagi 0 lebih sedikit, artinya 0,001 hasilnya tak hingga, dibagi negatif 0,01 hasilnya negatif tak hingga. Jadi 0 itu penentu. Makanya ada bahasa di sini terkait lurus segala macam, dan silakan baca sendiri, saya juga pusing. Ya, coba saya contohkan dengan bilangan tadi. Kalau nolnya nih, L-nya positif, maksudnya bilangan di atasnya positif tadi. Ya kan? Nolnya dari atas, maksudnya nolnya itu bilangannya JX-nya itu adalah bilangan mendekati 0 dari arah atas 0,01. Hasilnya adalah 1000 atau di sini disebutnya ya, positif tadi ya. Nah, ketika dia dari arah kiri atau dari arah bawah, dia langsung berubah menjadi negatif tak hingga. Itu 1000 menjadi negatif 1000 tuh, beda arah sedikit dari arah 0 dibagi 0. Kalau 1 dibagi 0,01 dia 1000, dibagi min 0,01 menjadi min 1000. Beda sedikit di bagian penyebutnya menyebabkan hasilnya berbeda. Di sini hasilnya positif tak hingga, hasilnya negatif tak hingga. Ini kalau yang atasnya negatif, yang bawahnya juga negatif, berarti dia positif tak hingga. Atasnya negatif, di bawahnya positif, nanti
Mudah dipahami bukan? Bukan. Ya. Lebih mudah dipahami dari contoh, baru bisa dipahami konsepnya tadi. Sekarang kita langsung ke contohnya aja. Nah, limit S kuadrat plus 1 per X min 1. 1 diinput ke atas ada bilangannya. 1 kuadrat per X adalah 2. Nanti yang disebut dengan L dan bilangan. Ya, L bilangan, bilangan. Di bawahnya 1 kurang 1 0. Jadi mendekati 0. Ya kan? Di bawahnya 1 kurang 1 0. Maksudnya mendekati 0 dari arah atas itu dari arah kanan kiri maksudnya. Ini 1 kurang mendekati 1 dari arah kiri, 1 dari arah kiri. Saya ambil contoh bilangannya kira-kira, tapi juga nggak terlalu kecil supaya kita nggak kesulitan menghitungnya. 1 ke kiri sedikit 0,9. Ya kan? Lebih sedikit 1,1. Maksudnya bagaimana? Ketika saya input ke dalam persamaan, ini ya, kalau di dalam soal nggak ada yang menginput ya, nggak boleh sebenarnya konsep limitnya. Ketika diinput 1 kuadrat tambah 1 nilainya 2. Di bawah tadi saya input nggak boleh 1 kurang 1 langsung 0 kan? Saya input tuh yang mendekat sesuai dengan definisinya itu mendekati 1 dari arah kiri yaitu 0,9. 0,9 dikurangi 1 berapa? Negatif. Kok susah banget sih? 1 dikurangi 0,9 aja kan? Ya nilainya adalah 0,1. Tapi negatif kan? Karena 0,9 kurang 1 susah. 1 kurang 0,9 mudah. Itu aja ya terulang-ulang tuh ya. 5 kali 2 mudah, 10 kan? Tapi 5 bagi 1/2, bingung lah. Padahal hasilnya adalah 10. Ya. Kan kalau didampingi apa? 5 kali 2/1 kan? Yang orang ini yang bikin orang bingung, ini yang bikin orang ya. Oke. Jadi 0,9 kurang 1 sama dengan 1 kurang 0,9. Hasilnya 0,1 tapi negatif. Nah, kenapa saya ambil bilangan seperti ini? Ini hanya menunjukkan kalau saya membagi dengan bilangan yang kecil, hasilnya akan besar. Contoh itu, saya bagi 1 dibagi 0,0001, hasilnya adalah 1000. Tapi saya bagi dengan negatif 0,001, hasilnya negatif 1000. Jadi saya ambil bilangan yang simpel aja, 0,9 dikurangi 1, hasilnya negatif 0,1. Maksudnya adalah bilangan yang sangat kecil, 0,0001, 0,0001. Karena bilangan yang mendekati angka 1 itu, ya kalau yang dekat banget, ya 1,0001 kan. Kita nggak perlu bilangan yang besar seperti itu, 00-nya. Kita perlu yang kita bisa untuk menghitungnya. Jadi 2 dibagi bilangan yang sangat kecil, itu kan tahu bilangannya adalah sangat besar. Hasilnya adalah ya. Hasilnya negatif tadi berapa? 20. Atau saya tulis di sini karena terkait dengan limit, yaitu kalau hasil limitnya ini sendiri, yaitu negatif tak hingga. Begitu. Ya. Nah, lihat ini lagi ya. Jadi kalau L-nya lebih dari 0 tadi positif kan? Bagian penyebutnya. Ini bagian penyebut, ini bagian pembilang, ini bagian penyebut, ini pembilang, ini penyebut. Pembilangnya L, L-nya positif. Ini dua-duanya L-nya positif. Yang bawahnya itu bisa positif bisa negatif. Tadi yang kita
hasilnya yang bawahnya adalah negatif. Jadi yang ini yang bawahnya negatif, berarti hasilnya adalah negatif tak hingga. Itu contoh soalnya yang tadi itu. Nih, atasnya positif 2, bawahnya adalah negatif 0,1, hasilnya adalah negatif tak hingga. Dikarenakan tidak ada angka yang mewakilinya. Ya kan? Kalau 2, kalau 1 tidak boleh, yang mendekati 1 pun nggak bisa kita tulis sebenarnya. Mendekati 1 ya banyak lah. Berapa angka mendekati 1? Ya mendekati aja, tulisnya limit gitu ya. Ya, gitu ya. Cek yang berikutnya. Nah, gitu cara bacanya ya. Kemudian ini. Oke. Substitusi yang di atas, 1 kuadrat tambah 1 2 ya. Min 1 kuadrat tambah 1 2 ya. Yang di bawahnya 1 mendekati min 1 dari arah kiri. Berapa angkanya? Enggak. Kalau min 1 kan nggak bisa disubstitusi ya. Min 1 kuadrat artinya 1 kurang 1 tak bisa. Nggak boleh itu. Ya, fungsi itu nggak bisa kita hitung. Ya. Itu kenapa saya ambil bilangannya yang kurang sedikit atau lebih sedikit sesuai dengan definisi daripada ya. Mendekati min 1 dari arah kiri, angkanya berapa? Kurang sedikit dari min 1. Tambah ini 0,9 berapa? Ya, min 1,001. Atau kalau kita mau simple hitungnya min 1,1. Ya. Dari arah kiri dari garis bilah. Dari garis bilahnya. Min 1. Dari arah kiri adalah min 1,1. Kalau tadi boleh min 1,001 nggak apa-apa. Coba ngitungnya kita nanti sini. Kalau saya pakai tadi min 1,1, min 1,1 dikuadratkan berapa? 11 dikuadratkan 121 ya. Jadi 1,21 kan itu dikuadratkan ya. Saya ulangi lagi. Min 1,1 dikuadratkan dikurangi 1. 2 per 1,21 dikurangi 1. 2 per 0,21 di bawah itu mewakili undangan yang sangat kecil. Jadi kita cuma ngambil min 1,1 saya tadi. Itu ada yang ngambil min 1,001. Lebih ekstrim lagi, min 1,001 gitu kan. Lama kelamaan itu di kuadrat ya, dan di kuadratnya dikurangi 1 gitu kan. Tapi kalau kita hitung sini kita nggak perlu hitung hasilnya sebenarnya, karena kita perlu memastikan dia positif atau negatif. Itu di akhirnya ini kan kita udah tahu dia positif. Jadi 2 dibagi bilangan yang sangat kecil, hasilnya sangat besar. Jadi positif tadi gitu. Ya. Kenapa ini ambil boleh nggak ambilnya min 0,9? Min 0,9 dari arah kanan. Dari arah kanan sini. Itu kan soalnya dari arah kiri ini. Pertanyaannya boleh atau enggak? Boleh kalau sesuai dengan yang dimaksud. Ya. Ya. Oke, bagus tadi pertanyaannya. Kenapa nggak ngambil min 0,9 ya? Kita coba aja. Ya. Limit X mendekati min 1 dari arah kanan itu 0,9 nanti ya. X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1.
Di atasnya tadi sudah langsung saya tulis 2, di bawahnya min 0,9 dikuadratkan. Kan batas kuadrat itu kan 1. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Kalau 0,9 dikuadratkan, tidak mungkin dapat 1 kan? Pasti kurang kan? Betul ya? Jadi saya dari sini aja nggak saya hitung, 0,9 kuadrat dikurangi 1 pasti hasilnya negatif. Ya kan? Tuh. Kalau 1 lebih, 1,1 dikuadratkan, saya nggak hitung juga 1 kuadrat dikuadrat 1,01 kuadrat tadi dikurangi 1 pasti hasilnya kok. Karena penentunya di angka 1 tadi. Ya kan? 1 kuadrat dikurangi 1 positif, di sini 0,9 kuadrat dikurangi 1 negatif. Jadi 2 dibagi bilangan yang sangat kecil, negatif, hasilnya negatif tak. Jadi pengambilan dari arah kiri dan dari arah kanan menyebabkan hasilnya langsung berbeda drastis, yaitu negatif tak hingga. Karena 2 dibagi bilangan negatif yang sangat kecil. Saya nggak tahu tuh 0,9. 9 kuadrat 81 ya, sekitar 0,881 ya. Enggak, bukan negatif ya. 0,81 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 0,19 ya. Itu pengambilan angka itu untuk memudahkan kita mengarahkan dia positif negatif atau tak hingganya. Begitu ya. Kenapa orang selalu mengambil contoh untuk menjelaskan konsep? Karena konsep itu sulit dipahami. Tapi ketika konsep sudah dipahami, nah itu sudah luar biasa. Ya. Ada enggak yang berpikir supaya masing-masing dari kita itu manggil orang tua kita aja dengan sebutan yang berbeda. Kalau saya manggilnya ayah, yang itu ada bagian dari bagian tapi secara umum tahu nggak kenapa kata itu yang digunakan? Salah satunya karena dicontohkan sama orang tuanya itu dari kecil sampai sekarang menjadi konsep di dalam otak kita ini. Jadi itu yang kita pakai. Padahal kata-kata biasa apa? Ya. Jadi itu yang dicontohkan. Jadi tapi orang salah seringkali mengambil contoh sebagai solusi umum. Solusi contoh itu adalah solusi khusus saja. Jadi kalau ada yang bilang itu solusi khusus, kita bagi sebagai solusi umum. Ya, tapi masyarakat yang menengah ke bawah negaranya itu cenderung menyelesaikan masalah itu khusus saja. Yang bilang selesai ya, langsung bikin feedback kan? Ya kan? Betul nggak? Betul. Ada tambah kereta api, bikin kompresi saja. Padahal hari-hari terjadi sudah tiap hari. Kalau upaya mengurangi kecelakaan di jalan, kalau kita menggunakan solusi sebagai antara dengan tim, tapi ya tim ya kan, timnya ini mana saya bikin boleh. Memang yang bikin SIM kecelakaan itu tidak semakin kami.
SIM itu dibikin gratis, jadi nggak dikasih sembarangan. Kalau gratis kita datang ke kantor polisi, polisinya juga dia nggak ada duit kan? Kenapa dia mikir kenapa saya harus mengeluarkan sebuah kamu kan? Kalau orang punya gratis nggak kita maksudnya mereka sudah testing, jadi SIM-nya yang mana itu cuma masalah. Kalau kita karena duitnya, karena kita ketika sudah dapat duit, ya, adalah bagaimana kecelakaannya belum. Bukan kecelakaan yang belum. Kalau dibikin SIM-nya gratis, maka yang terbayang bagaimana supaya kecelakaannya belum. Konsepnya gitu. Makanya kecelakaan di sini saya tidak pernah menurun. Karena SIM-nya dibikin mahal. Orang makan tanpa bayar. Ya kan? Punya Pak. Punya. Iya, Pak. Pesawat berapa? Habis 300 kan? Saya 300 aku angkat gitu. Tiga ratus sendiri. Iya, dulu saya 300 ya. Sudah free, dulu ketika sudah nembak. Ya maksudnya kamu 300 bikin sendiri, dulu 300 sudah selesai semuanya. Kalau dari awal sampai akhir jadi semua itu ada dimaksudkan sesuatu. Jadi kalau saya sendiri memahami konsep dasarnya itu tidak karena melihat kondisi ini dengan selingkuh. Bahkan saya tuh nggak perpanjang SIM ya, saya nggak perpanjang SIM aja dulu, dua-duanya nggak perpanjang. Saya mau uji dulu, daripada saya bikin SIM 300, saya mau uji dulu 5 tahun saya kena hilang. Kalau saya 5 tahun nggak kena hilang, jadi saya nggak bikin. Jadi sampai ada masa jangan bikin harus bayar, itu nggak masuk akal bagi saya, karena saya bisa bawa kendaraan dan saya memperpanjang SIM itu, memperpanjang SIM boleh, tapi membayarnya kenapa? Kalau bikin pertama iya gitu loh, membikin pertama iya dites segala macam ya kan, jualan impor. Tapi memperpanjangnya kenapa ya? Ya, nantilah saya perpanjang. Jadi saya mau uji dulu dalam 5 tahun itu, berapa kali saya kena tilang. Kalau kena tilangnya cuma 2 kali, 5 kali 10, 50 kali 2 kan 100 ya. Kamu bikin itu 300 ya. Ini saya bayar sedang aja. Dia bikin SIM 300, saya bayar bilang 100.000 ya. Saya masih untung 200.000 ya. Apalagi yang bikin SIM 700 tuh ya. Coba dihitung dalam 5 tahun ya. Atau 500 saja. Dalam 5 tahun berapa kali kena tilang? Berikutnya adalah
Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk limit X mendekati V dari arah kanan X per sin X. Kalau di atasnya langsung kita substitusi nilainya adalah P. P itu maksudnya bilangan. 180 nilainya. Nggak ada masalah bilangan di atas itu mau 180, mau 200. Yang jadi penentunya di bawah. Dia 0 positif atau 0 negatif gitu. Deketnya itu. Nah, kita lihat sin X. Sin X itu dari mendekati P. P itu adanya 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat didekati dari arah kanan, gitu kan? Nilai Y-nya negatif atau positif? Dari kurva, nilai Y-nya positif atau negatif? Negatif. Ini kan kurvanya di bawah sini kan? Nilai Y-nya adalah ini sini ya. Nilai Y-nya. Y-nya negatif sedikit aja. Jadi kita udah tahu sedikit aja bedanya. Kalau sin 180 nilainya 0, lebihnya sedikit ya, 181 pasti dia negatif. Nilai sinusnya. Kurangi sedikit aja. 180 kurang sedikit 179. Dia positif nilai sinusnya. Ya, lebih sedikit dia negatif. Nah, ini X lebih dari mendekati V dari arah ini 181. Nilainya itu pasti negatif nilai sinusnya. Boleh pakai kalkulator aja. Kalau sudah berapa pasti negatif 0, berapa itu. Nah, itu yang saya perlu, yaitu suatu bilangan dibagi dengan negatif yang sangat kecil, hasilnya adalah sangat besar atau negatif tak hingga itu. Jadi P dibagi, saya di sini langsung ambil sin 181. Nah, sin 181 itu kalau saya pakai kalkulator, ya, saya ambil 2 digitnya aja, ya. Sin 181, ya, yaitu min 0,9 ya. Min 0,9, betul ya? Oh, ini radian nih, salah nih, sorry. Harusnya dekat dengan itu ya. Sorry, salah. Sin 181. Min 0,017 ya. Min 0,017. Ini hasilnya adalah negatif tak hingga. Gitu maksudnya. Ya. Kalau di dalam soal, di dalam slide, tidak ada yang nggak ada yang menginputkan angka ya. Memang nggak boleh, karena nggak bisa diinput. Mendekati 0 itu berapa? Nggak bisa diinput. Jadi mendekati 0 itu, tadi saya bilang 0,1 atau negatif 0,1, supaya kita bisa menerka arahnya kemana. Jadi kalau di atas tadi 180, di bawah itu negatif atau positif, kita bisa menerka tidak positif. Kalau saya sendiri dari sini udah bisa langsung negatif tadi ya. Nah, kalau teman-teman kan mungkin perlu ngecek dulu pembaginya tadi ya. Kan konsepnya dari sini aja. 1 dibagi 1.000.000 hasilnya 0,01. 1 dibagi 0,01 hasilnya 1.000.000. Kan gitu kan? 1 dibagi negatif 1.000.000 hasilnya negatif 0,01. 1 dibagi negatif 0,001 hasilnya negatif 1.000.000. Karena ada pengaruh negatifnya. Intinya dibagi bilangan kecil hasilnya sangat besar, dibagi bilangan besar hasilnya sangat kecil. Kalau masih bingung juga pakai bilangan, jangan lupa contoh ini 1, ya kan? 1/2 0,5 kan?
1/4, 0,25. 1/10, 0,1 kan? 1/100, 0,0. Artinya semakin dibagi bilangan yang besar, ininya menjadi lebih kecil atau mendekati 0. Dibalik juga kalau 1 dibagi 0,01, hasilnya adalah 100. Kalau dibagi bilangan yang kecil, hasilnya sangat besar. Kalau di sini negatif, ini ke bawah negatifnya, kan gitu kan? Udah? Nah, berikutnya adalah ini. Ini aja langsung. Untuk menyelesaikan limit tak hingga, ini khusus yang tak hingga ya. Kalau tadi kan mendekati 0, mendekati suatu bilangan. Ini mendekati tak hingga, maka dilihat pangkat daripada pembilang maupun penyebut. Kalau pangkatnya sama, pembilang dan penyebut, koefisiennya menjadi solusinya, limitnya. Kalau pangkatnya lebih kecil pembilang daripada penyebut, contohnya limit 1/x, ini kan pangkat 0, pangkat 1, atau misalkan limit x per x kuadrat, ya, limit x per x pangkat 3, ya, limit x kuadrat per x pangkat 5. Nah, ini yang jelas pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, ini semua nilainya 0. Dikarenakan 1 dibagi bilangan yang besar, ya kan? 1 bagi bilangan yang besar tadi sangat kecil atau 0 gitu kan. Nah, kalau dalam limit langsung ditulis 0, kalau fungsi nggak bisa. Kalau limit bisa ditulis gitu. Nah, seperti halnya 5 dibagi 0 kan bukan bisa, tidak terdefinisi. Kalau limit boleh dong saya bagi dengan bilangan yang kecil aja karena ini nggak bisa, ya bagi 0,000 sekian, ini adalah tak hingga gitu. Nah, ini kalau bicara limit. Kalau ini nggak bisa. Satu lagi, kalau pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Contoh limit x kuadrat per x. Nah, ini kan kalau dibagi aja hasilnya adalah limit x. X-nya menuju tak hingga, hasilnya juga tak hingga. Gitu. Jadi kalau pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebut, langsung hasilnya adalah tak hingga. Jadi ada berapa jawaban? Limit tak hingga ada 3. Bilangan, pembilang dan penyebutnya, koefisiennya, atau 0 atau tak hingga. Sekarang kita ke contohnya aja. Nah, nih. Limit X menuju tak hingga. Langsung aja kan? Hasilnya adalah X-nya menuju tak hingga. Ini pangkat kuadrat, ini pangkat kuadrat. Hasilnya adalah 1/2. Koefisiennya ya. Kalau mau hitung ya ini panjang hitungnya, silakan. Nah, kalau sebaiknya udah nggak menghitung seperti ini lagi ya. Langsung. Kemudian berikutnya adalah pangkat pembilangnya 1, pangkat penyebutnya 2, ya. Pembilang kurang dari penyebut. Gitu kan? Ya, langsung ya. Kalau kalau ini ya proses tahapan pembuktian aja, ya. Kemudian kalau bentuk ini harus diubah dulu dikarenakan bentuknya tak hingga dikali 0 ya. Ini. Kalau bentuk ini, yaitu kalau kita substitusi ini tak hingga, di sini tak hingga, artinya 2 dibagi tak hingga bilangan yang sangat besar 0, sin 0 nilainya adalah 0, berarti ini limit X mendekati tak hingga X kali 0 gitu, atau tak hingga dikali 0. Nah, ini tidak terdefinisi juga nih, sama. Sehingga diubah dulu bentuknya menjadi sin 2 per X menjadi 2 per X. Per 2 per X ini sendiri nilainya adalah 1 ya. Nilainya 1. Ya sih, gitu.
nilai sin X per X 1 nilainya. Sin X per X, tan X per X nilainya 1 ketika X-nya menuju 0 ya. Itu. Jadi ini nilainya 1, jadi langsung nilai ininya adalah 2. Itu. Jadi limit khusus karena slide-nya kurang ini ya, nggak boleh menyalahin slide juga karena bukan saya yang bikin ya. Gitu ya. Jadi ada materi tentang limit sinus X per X atau kebalikannya X per sin X ya, nilainya adalah ketika X mendekati 0 nilainya adalah 1. Berlaku juga untuk tangen ya. Limit X menuju 0 tan X per X atau kebalikannya X per tan X nilainya juga 1. Nah, ini kan nggak ada di materi sebelumnya kan. Nah, jadi diubah bentuknya dulu karena tak hingga dikali 0 itu saling tarik menarik gitu. Kalau tak hingga ke tak hingga bisa. Tak hingga tambah tak hingga bisa. Tapi kalau tak hingga kali 0 susah aja gitu ya. Nggak bisa gitu. Tarik menarik antara tak hingga dan 0 ya. Jadi di sini ada yang tidak dijelaskan sebelumnya, limit X mendekati 0, sin X per X, limit X mendekati 0, X per sin X, begitu juga tangan, X mendekati 0, tan X per X, limit X mendekati 0, X per tan, nah ini semuanya bernilai 1. Jadi kalau ada sinus, di dalam limit itu kecenderungannya itu nilainya sebenarnya 1. Cuman diubah dulu bentuknya. Harus sama. Ini ada sin 2 per X, berarti harus diubah menjadi ada 2 per X di bawahnya. Dibikinlah di bawahnya 2 per X, di atasnya ada 2, supaya apa? 2 bagi 2 per X, itu kan sama dengan 2 kali X per 2 ya. Nah, artinya kembali lagi ke dalam bentuk X-nya kan? Gitu. Ulangi ya. Kenapa di sini 2 per X dari mana? Dari X yang ini diubah menjadi langsung ditulis di bawahnya dulu ya, sin 2 per X. Nah, cara mengubahnya itu tulis saja dulu 2 per X, gitu kan? Nah, di angka 1 kan ada di sini ya posisinya. Nah, sekarang kita nilai dulu 2 per X itu berapa sih? 1 bagi 2 per X kan? Dari sini nih. Atau sama dengan 1 kali X per 2. 1 kali X per 2. Oh, ternyata nilainya setara dengan X per 2. Di sini hanya ada X. Maka dikali 2. Supaya hasilnya sama dengan X. Ini kali 2-nya, X-nya pindah ke bawah. Itu 2 per X. Itu. Ya, itulah namanya rekayasa IT. Ya kan? Ya, rekayasa IT. IT itu ada yang paling dasar yang saya sebutkan, yang paling mudah. Kalau saya cerita banyak-banyak, gunakan ini teknologi. Saya bilang, saya nggak membeli, tidak beli juga, beli mobil yang canggih. Tapi saya kenalkan dulu fiturnya, bisa nggak saya gunakan. Nah, orang kita cenderung, oh dia punya uang, dia nggak tahu bahaya yang gimana. Itu aja udah kesalahan fatal. Dan beberapa kesempatan itu saya lihat orang yang beli mobil itu salah satu contoh dia nggak paham ketika dia membeli mobil untuk anaknya, dia belum siap secara mental, belum siap bisa yang pertama dia bisa mencelakai orang, ya kan, bisa membunuh anaknya juga dan seterusnya. Ya, saya di rumah itu apa? Kalau saya dengar ada berita memilukan misalnya ya, kayak di setelah suatu kebakaran terjadi, dua anak berada di dalam rumah dan seterusnya, ya nggak ada yang ini. Saya cuma inventarisir apa problemnya itu, ya dari anak-anak misalkan, itu anak-anak
kayak itu gerakan di bawah itu kan nggak apa namanya tidak pasti untuk anak-anak itu sangat berbahaya, kan ya? Jadi kalau saya sebagai orang dewasa nggak bisa memahami orang lain, itu berbahaya, gitu ya. Berbahaya itu ya tadi faktor yang saya nggak memahami bagaimana anak-anak itu sedang dibawa, sedang ngopek sesuatu itu ya teknik ngopek itu ditolongkan di sini itu. Ya, itu jadi faktor problem berikutnya itu contoh sederhana. Itu tidak. Iya. Nah, ini saya kasih contoh sedikit ya. Di luar perkuliahan ya. Pernah saya tampilin belum? Belum ya? Nggak ada suaranya, tapi coba didengarin lagi, dilihatin aja. Saya cerita dulu sedikit ya. Lagi si bapaknya ada suara burungnya si bapaknya burung beo burung beo ini ngomongnya ya dan kita bantuan lah intinya ya. Udah datanglah polisi. Nah sekarang kita nonton aja dulu ya. Nanti saya kasih link. Finding work didn't know about the burden. Oke, sekarang saya nanya pendapat kalian ya. Apa yang kalian pahami tentang video ini? Coba mungkin 3-4 orang gitu kan. Saya mau meningkatkan cara yang positif. Melihat video tersebut, mau kerja pas. Apa?
Itu yang paling keras. Oke ya, ini saya simulasi ya, saya simulasi. Jadi ada seorang cukup minta tetangganya dengar, ya kan? Itu yang nggak terjadi di orang Indonesia. Tetangganya mendengarkan terjadi keributan, terjadi suatu persoalan, kemudian tidak melaporkan ke polisi. Orang Indonesia di video terjadi. Orang Indonesia dikatakan orang yang nilai sosialnya tinggi, tapi kalau ada masalah orang lain tidak kamu. Buktinya kalau terjadi suatu kasus itu tetangganya dia itu kita. Oh, itu kan ada orang dulu, saya nggak tahu kalau dia ada begitu. Terjadi di Indonesia, tidak terjadi di sini. Sudah? Itu antara tak peduli antara satu sama lain, betul ya? Tapi kalau dia dengan suatu problem, ya, dia paling sensitivitasnya. Ketika ada satu masalah dia sensitif. Ini ada yang salah nih. Nah, saya harus lapor polisi barangkali ada sesuatu di Indonesia kan. Saya berita di berita yang ada. Jadi dilapor polisinya malah belum ada bukti kan ya, pengumuman itu kan itu saya menunjukkan bahwa secara pola sistem yang bekerja dengan sistem yang tidak bekerja. Kita itu masyarakat yang sistem sosialnya tinggi nilainya, tapi mengabaikan cara bekerja sebagai sistem. Yang tadi sebagai sistem. Iya, si tetangganya dengan suara burung dilaporin. Satu tahap bekerja. Ya, sebagian kita ada juga yang mengaku. Ya kan? Yang kedua, tadi yang paling terakhir, polisinya datang. Ini kita polisinya datang. Ya, kalau dilaporkan KDRT itu sebelum dia sambil goyang sampai mau mati, itu nggak akan jadi persoalan. Mati gitu ya. Nggak masuk dalam kalau kasus jangan kebaikan ya betul ya. Kemudian polisinya datang, polisinya berapa orang ada gitu ya, bisa bedakan ya itu contoh saya jadi cara menganalisa itu apakah kejadiannya secara sistemik atau kejadiannya kasuistis hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa negara maju memiliki sistem yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masalah bersama. Di Indonesia itu kesulitan mengerjakannya. Karena orang-orangnya secara umum yang baik yang sudah di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan hampir sama itu menyelesaikan problemnya dengan secara kasuistis saja. Ya, tidak ada terjadi di negara-negara maju pembangunan seperti Indonesia yang berpusat pada kota-kota tertentu saja, ya kota-kota besar. Waktu di Eropa yang dikatakan luar biasa megah sampai di desa-desa saja. Dalam pikiran tersistem nih, apa artinya antar negara ke negara yang bisa tembus, ya kan disebut Eropa itu. Karena cara berpikir makanya saya bilang saya senang sama Pak Ignatius Jonan karena ide perubahan terhadap apa jalur keretanya itu ya, bukan kereta cepat nah oke itu ya saya berikan contoh teman-teman bagaimana bisa berpikir tidak efektif lah cara menginventarisir masalah itu. Kalau saya sebenarnya kalau melihat video kayak tadi itu bagi saya itu sangat memalukan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu negara orangnya sosialnya tinggi. Kalau ada masalah pasti itu temannya. Teman-teman ini ada yang melahirkan kasih, ada yang hadiah apa, ulang tahun kasih ini kan. Menunjukkan masyarakat sosialnya tinggi, tapi sistemnya nggak bilang. Mereka ya, tapi sistemnya yang tinggi kayak orang Indonesia, tapi
Kalau ada problem, bisa selesai. Bahkan dalam kasus tertentu dana KDRT tadi, saya tidak kalau di Singapura ya, itu ada istilah wajib lapor. Itu kementerian sosial. Jadi kalau ini berantem nih, komisi itu, jadi yang wajib lapor. Wajib lapor memastikan bahwa permasalahannya bisa selesai. Di kita ya, kalau wajib lapor, tunggu berita kematian aja di media sosial itu. Kalau ada masalah keluarga itu, tunggu berita kematian aja. Karena rata-rata salah satunya hal seperti itu terjadi karena orang terdekat, bukan berarti dinamika, tapi karena masalah tadi dia nggak sanggup mengatasi. Lanjut, berikutnya adalah limit X berikut negatif tak hingga. Apa yang dilakukan? Kan tidak ada bentuk tak hingga per tak hingga kan? Dikali dulu dengan bentuk akar sekawannya. Ya. Nah, ditulis bentuk akar sekawannya supaya bisa ya. Bentuk akar sekawan daripada akar X kuadrat tambah X plus 3 dikurang X ya. Nah, bentuk sekawan itu bentuknya sama kecuali si ini ya. Nah, kalau ada akar X plus 7 seperti ini, maka sekawannya yaitu akar X min 7. Kalau ada akar X plus 9 kurang 15, maka bentuk sekawannya adalah akar X plus 9 plus 15. Jadi penentunya tuh ini. Ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Ya. Jadi akar X kuadrat tambah X plus 3 dikurangi X. Nah, ini dikali, hasilnya adalah limit X mendekati negatif tak hingga, yaitu X kuadrat tambah X tambah 3 dikurangi X kuadrat. Akar X kuadrat plus X plus 3 dikurangi X. Nah, di sini kita langsung bisa langsung menentukan koefisiennya, yaitu di sini adalah koefisiennya 1 ya. Di sini koefisiennya adalah min 1 ya. Di sini min 1. Pangkat tertingginya adalah 1 ya. Berarti ini pangkat tertingginya 1, di sini pangkat tertingginya 1, di sini pangkat tertingginya 1. Jadi min 1 yaitu min 2. 1 per min 2. Begitu ya. Kenapa di sini min 1? Dikarenakan X-nya mendekati negatif tak hingga. Kalau X-nya mendekati positif tak hingga, di situ X-nya koefisiennya adalah 1. Ya. Dikarenakan nilai mutlak akan X itu nilai mutlak. Kata X itu sama dengan nilai kok. Nilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan nilai negatif X kalau X-nya kurang dari. Jadi X-nya kan menuju negatif tak hingga atau kurang dari 0. Jadi diambil yang negatif X. Jadi akar daripada X kuadrat adalah negatif X. Jadi negatif 1, jadi 1 per negatif 2. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nih, langsung di sini aja. Ya. Kalau nggak panjang cara hitungnya. Jadi sudah berada di posisi di sini, itu sudah selesai. Yaitu 1 koefisiennya, di sini min 1, di sini min 1. Jadi 1 per min 2. Nah, sekarang kita coba. 3 tambah X per 3 kurang X. Berapanya? Minus tak hingga kan? Ya. Di atas 6. Di bawah ini 3 lebih 3,1 ya. 3 kurang 3,31 min 0,1. Tak hingga negatif. Ya. Ya. Kan di bawahnya negatif kan? 3 kurang 3,1 kan min 0,1.
Berarti hasilnya adalah tak hingga negatif. Sudah. Lanjut, nomor 2. 2 lebih, 2,1 ya. Dikuadratkan. 4 lebih kan? 4 lebih dikurangi 4. Positif ini dia ya. 3 dibagi positif, berarti positif tak? Sudah. Kalau 2 pas kan dia 4/4 kan? Kalau 2 lebih pasti 4, sekian lah. 4,1 aja sendiri. 4,1 kurang 4 berarti 0,1 positif maksudnya. Berarti suatu bilangan dibagi positif kecil tak hingga. Sudah ya? Yang 3-nya. Yang 3 harus dikali akar Kalau tadi saya gunakan bilangan, ini tadi 6 di atas, ya. Ini 6. Di sini tadi min 0,1 kan? Nah, ketahuan negatifnya dulu kan? Baru dia tak hingga. Itu. Di atas 3, 2,1 kuadrat, 4, saya tulis ya. 4,1 aja itu. Pokoknya 4 lebih kan? 3/0,1 maksudnya positif tak gitu kan? Ini kan nggak boleh ditulis, tapi bisa kalau mau ditulis sebagai coretan boleh nunjukin bahwa dia posisinya ke arah tak hingga atau negatif tak dikali akar x min 1 plus akar x per akar x min 1 plus akar x. Hasilnya adalah x min 1 plus x ya. Akar x min 1 plus akar x. Kalau nilai bentuk sekawan itu menghilangkan bentuk akar ya semuanya. Kenapa? Min x ya? Sorry. Betul min x. Harus hilang dia. Min x ya. Sorry. Akar x min 1 plus akar x. Hasilnya adalah min 1 ya. X min 1 plus x. Betul ya? Min 1 akar x min 1 plus akar x. Nah, ini nggak usah ditunggu lagi. Hasilnya langsung pasti. Ya kan? Pangkat 0 dengan pangkat setengah. Lebih besar pangkat setengah. Nomor 4. Berapa hasilnya? 0 ya. Nomor 5. Sehingga nomor 6. Nomor 6 berapa? Nomor 6. Berapa nomor 6? Berapa? Ya. Min 1/1 ya. Ini kan min x ya. X mendekatinya tak hingga kan jadinya min x. Ya. Jadi min 1/1 adalah min 1. Ini limit x mendekati 1. Sin x min 1 diubah dulu. X plus 2. X min 1. Coret nilainya 1. Jadi 1/1 tambah 2. Gitu ya. Limit x mendekati 0. Tan x juga. Tan x per x kali x min 3. Ini harus sama ya. Sin x per x. Kalau ada x min 1 di bawahnya harus ada x min 1. Min 1 baru bisa dicoret nilainya sebenarnya 1 ya. Ini kan x di bawahnya harus ada x. Berarti ini nilainya 1. 1 per x min 3. Langsung selesai. Ya. Ini nilainya adalah 1. 1
1 per X min 3, 0 kurang 3, yaitu 1 per min 3. Gitu ya. Limit X mendekat, nomor 9, limit X mendekati negatif tak hingga, di sini min X, di bawahnya 2, berarti min 1 per 2. Ini min X ya, di sini 2X. Limit X mendekati negatif tak hingga, di sini 2, di sini min 1, 2 per min 1, yaitu min 2. Gitu ya. Bisa? Kalau bisa, kita coba lagi. Nah, X per X min tak hingga, nomor 1 berapa? Berapa hasilnya? Oh, kok jadi loading? Hah? Berapa hasilnya? Nomor 2 yang kanan. Berapa hasilnya? Nah, salah mulu. Pangkatnya, kalau X-nya menuju tangga, dilihat pangkatnya itu sama koefisiennya. Berbeda pangkatnya. Berarti 0. Ya kan? Cara ngeceknya kan seperti hari ini aja ya. Kalau limit 5X per 2X itu pangkatnya sama kan? Berarti 5 per 2. Kalau pangkatnya di atas lebih besar, contohnya X per X ini kan berarti sama dengan X kan? Gitu. Ya kan X per X sama dengan X. Pangkat 2 per pangkat 1 kan? Kalau X yang menuju tangga, hasilnya juga tak. Ya kan? Kalau pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut seperti ya kan? Ini pangkat 0, ini pangkat 1. X-nya menuju tangga ini apa yang 1 dibagi bilangan yang besar sangat kecil 0 kan? Jadi cuma 3 aja pilihan. Jadi ini kan saya bagi aja nih X kuadrat tinggal X kan di sini kan? Jadi 1 dibagi bilangan besar yaitu ini ya kan? 1 dibagi bilangan kecil, nah enggak 1 dibagi bilangan besar 0 kan itu aja. Sebaran antara 0 dan 1. Yang nomor 3 berapa? Min 1, betul ya? Nomor 4. Ini min 1. Nomor 4. Berapa? 1. Yang 5. Pangkat berapa penyebutnya? Berapa koefisiennya? Koefisien penyebutnya berapa? Min 1. Min 1 ini koefisiennya ini ya. Ini kali ini ya. Yaitu min 1. Di atasnya 1. Berarti min 1. Karena di atasnya 1, di bawahnya min 1. Ya. Nomor 6. 1 kan? Nomor 7. 2. Nomor 8. Ya. Nomor 9. Nomor 10. Harus diubah dulu ya. Sin kuadrat harus diubah dulu ya. Theta plus 5 dari 5 sin.
Ini harus diubah dulu, lewat dulu ya. Nomor 11. Berapa? 3 per berapa? 3 per 3 per, iya kan? Terus nomor 12. Akar pangkat 3, karena semuanya tuh dari pi per akar 2. Udah gitu aja kan? Nggak usah diapa-apain dah. Nah. Nomor 13. Akar pangkat 3 dari berapa? 8, yaitu 2 ya. 14. Nah, satu ya, 1 per 1 ya. Yaitu A1. Ini 1/2, ini juga nilainya 1 kan? Gampang ya? Nggak ngitung kan? Ngitung. Iya. Bapak kasih contohnya yang mudah sih itu kan. Nah, ini ya yang agak ini coba satu lagi nih yang ini ya. Limit. Nah, limit X mendekati 3 dari arah kiri. Berapa? Kalau atasnya 3 pangkat 3 langsung ya. 20 tuh. 27. Bawahnya 3 dari arah kiri berarti 2,9 dikurangi 3. Berapa? Negatif 0,1. Hasilnya apa? Udah paham berarti ya. Nah, untuk eksponen di sini saya lihat materinya sudah, hanya ada bagian yang terkait dengan limitnya ya. Kalau ini kan materi eksponen, kalau X-nya mendekati 0, lihat aja di kurvanya. Kalau X mendekati 0, yang mana X mendekati 0? Persamaan Y sama dengan Fx sama dengan ln X, yang ini ya. Betul ya? Fx X sama dengan ln X yang ini fungsinya ketika X yang mendekati 0, maksudnya kurvanya yang ini ya. Yang ke bawah sini, yaitu ketika X mendekati 0, pindahin aja ya. Ketika X-nya, ini fungsi ln X-nya, ketika X-nya mendekati 0, nilai Y-nya mendekati negatif tak hingga, ini ya. Ketika X-nya mendekati tak hingga, yang ini nih, X-nya mendekati tak hingga, kurvanya tetap ke situ. Berarti Y-nya mendekati tak hingga. Gitu ya. Nah, kata kuncinya di sini di nilai eksponen dan logaritma untuk nilai limitnya. Kalau ada bentuk limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1 per X, nah itu nilainya adalah sama dengan nilai daripada eksponen, yaitu nilai eksponen itu 2,1 nih, 2,71 ini. 2,718. Jadi kalau ada bentuk
sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1/X pangkat X. Nah, diubah menjadi bentuk seperti itu. Langsung aja ke contoh di sini. Ada persamaannya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat membandingkannya. Di sini sebenarnya konteksnya hanya mengubah bentuk yang ada. Ini bentuknya adalah ini. Ya. Kalau kita menggunakan limit tak hingga kan ada pembilang dan penyebut, itu kan nggak ada pembilang penyebutnya. Ya kan? Ada juga dikarenakan ada pangkatnya di sini. Nah, berbeda dengan fungsi rasional yang tidak ada pangkat yang M kali T ini. Maka bentuk ini harus diubah menjadi 1 tambah 1/X pangkat X. Gitu ya. Ini maksudnya apa ini? Ini 1/X berkebalikan dengan pangkatnya. Gitu ya. Kalau saya tulis 1 tambah 5/X, nah itu berarti pangkatnya adalah pangkat berapa? Kebalikan, X per 5 ya. 1/X dengan X itu kan kebalikan ya. Jadi kalau saya tulis 1 tambah 5/X, pangkatnya itu harus X per di 5. Itu juga. Jadi di sini 1 tambah R per M, pangkatnya itu harus ada R per M. Itu R per M, pangkatnya harus ada M per R, kebalikannya. 1/X pangkat X. Jadi ada R per M, pangkatnya M per R. Kebalikan. Ya. Jadi saya tulis ulang, limit M mendekati tak hingga 1 tambah R per M, pangkatnya M kali T kali P. Karena kita mau ubahnya menjadi bentuk yang seperti di sebelah kanan, ya, cara menyelesaikannya yaitu dengan cara membuat ada 1 tambah 1/X pangkat X. Maksudnya adalah ada satu persamaan, di sini pangkatnya itu adalah kebalikannya. Jadi saya contohkan, kalau 1 tambah 5/X, maka di atasnya harus ada X per 5. Nah, ini saya kebalikan. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini, kita harus mengubahnya dalam bentuk yang sama seperti ini, supaya nanti ada menjadi nilai E. 1 tambah R per M harus ada pangkatnya M per R. Nah, itu dulu kita tulis. Nah, ternyata di atasnya itu nggak ada R kan? Maka dikali R. Dan dikali T. Sama kan? Kalau saya coret, balik lagi ke atas. Gitu kan? Kalau saya coret sama kembali lagi ke atas. Jadi ini yang kita ganti dengan E, yang lainnya ya sudah gitu aja. Gitu kan? Ini P yang ya, betul. Bisa? Saya lihat slide-nya cuma berbicara tentang itu aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya. Ada nggak bentuknya? Nah, ini. Ya. Satu tambah F ya. Ya. Yang sudah M per R itu apa? Ya, karena kita mengubah bentuk itu boleh sembarang sesuka hati, ada juga mengubah nih nilai. Ketika saya bikin di sini, ini kan saya bikin itu menyamakan di sini. Ya, kalau di sini ada 5/X, di atas harus ada X per 5. 1/X di atas tuh X per 1 ini maksudnya. 1/X, X per 1 kebalikan ya. Jadi saya harus mengubah bentuk ini harus sama seperti ini, sehingga saya bisa ganti ini menjadi sama dengan
sama dengan E. Bentuknya belum sama. 1 tambah M per M harus ada pangkatnya M per R. Saya tulis dulu M per R di sini. Karena saya sudah mengubah bentuknya, nilainya harus saya samakan dengan yang di atas. M per R ini membagi supaya R itu hilang, saya kali R. Jadilah tinggal M kali T. M per R kali R hasilnya adalah R kali T. Sama kan? Iya. Gitu. Ini nilainya adalah E, sisanya RTP tinggal ditulis saja. Teksnya cuma di sini aja tuh nilai logaritma dan eksponen ya. Saya nggak tahu apakah ada soal yang model seperti itu, tapi yang jelas ya saya sudah mengajarkannya gitu ya. Kalau agak sulit, ya intinya tadi 1 tambah 1/X pangkat X nilainya adalah E, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya. Ini sudah. Nah, kalau ini sudah langsung soalnya. Nah, ini. Ya, ini kan bukan bentuk pembilang penyebut ya, ada pangkatnya. Ada pangkat 3X. Nah, ini nggak bisa dengan cara tadi. Maka kita lakukan pengubahan bentuk dengan cara yang tadi ya. Apa tadi kata kuncinya 1 tambah 1/X pangkat X. Ya. Jadi kalau di sini kita ubah dulu bentuknya menjadi 1 tambah X limit X mendekati tak hingga. Ini kan kalau dibagi bisa X bagi X nilainya 1 kan? Kurang 2 per. Di situ dulu bisa nggak? Bisa. Karena di situ 2 per X. Di atasnya harus ada X per 2. Min X per 2. Ya. 2 per X di pangkatnya harus ada min X per 2. Sudah. Ini kan kalau saya tulis tadi 1 tambah 1 per X pangkat X. Nah, ini udah sama nih. Ini nanti saya ganti nilainya dengan E. Gitu ya. Min X per 2, ini kan tidak ada. Yang ada di sini berapa? 3X. Jadi saya harus kembalikan nilai ini sama dengan 3X. Supaya kembali nilainya ini ada pembagi 2, saya kali 2. Saya kali 2. Ketika saya kali 2 itu kan min X ya. Saya kali 3 min 3. Gitu kan? Kembali nggak nilainya tuh? Kembali ya. Yaitu di sini habis. Min kali min jadi positif, jadi 3. Ya kan? Nah, berarti ini yang saya ganti dengan nilai E. Berarti E pangkat 2 kali min 3, yaitu E pangkat min 6. Selesai. Tahu tuh benar salah. Benar. Cuman itu aja sih, cuma karena ya penjelasannya panjang, jadi saya ambil yang kecil aja. Daripada tambah pusing. Kalau mengikuti slide kayaknya nggak ingat. Tapi di bagian intinya ada responnya sama logaritma limitnya berbicara mengubah bentuk 1 tambah seperti yang pangkat 3 biji dengan nilai E. Oh, kok balik lagi? Double ya? Slide saya ini. Oh, slide-nya double yang saya. Nah, ini. Hapus, delete. Nggak usah delete di sini, ntar aja. Bisa ya? Coba kita lihat dulu, ada nggak soal di bukunya ya? Saya nggak ngerti kalau soal ujian. Kalau ada soal ujian mungkin bisa saya bocorin bentuknya ya, bukan soalnya. Karena belum dibagikan ya, belum tahu ya. Kemarin juga yang, nah ini bentuknya seperti ini ya. Coba lagi. Nah, ini bentuk umumnya yang harus kita jadikan itu adalah
1 per X, 1 tambah 1 per X pangkat X ya. Maksudnya ini berkebalikannya. Ya, gitu ya. Di sini limit X mendekati tangga kita ubah. Ini satunya kebetulan sudah, tambah 1 per X-nya juga sudah. Di atasnya harus apa? Harus X ya. Kita tulis dulu X-nya. Di atas ada X-nya X kuadrat. Gimana caranya? Gimana caranya? Harus dikembalikan nilainya. Harus apa? Diapain? Di atas ada kuadrat, di bawah kita ada X. Diapain? Dikali X aja kan? Dikali X atau X kuadrat ya? Jadi X dikali X, kan sorry. Di sini ya. Berarti nilainya sama dengan X, ini sudah diganti nih. Gitu ya. Maksudnya cuman di situ aja. Ya, dari yang panjang tadi itu mengubah bentuknya. Kita lihat satu lagi, barangkali ada yang unik ya. Nah ini, coba ini. Nah ini kayaknya lebih mudah, tapi saya nggak tahu tuh bisa atau enggak ya. Karena nggak ada X-nya tuh. Nah. Kita harus mengubah menjadi 1 tambah 1 per X pangkat X. Jadi limit X mendekati tak hingga, satunya sudah ada, 1 per X-nya sudah ada, kita harus bentuknya seperti itu. Kita tulis X. Mengembalikan nilainya di ya. Kalau kita mengubah itu kayak tambah jumlah lagi kan. Jadi di sini kita sudah gunakan X supaya menghilangkan X kan gimana dengan X. Di sini ada 10 ya, dikali 10 kan. Berarti dikali 10 dibagi dengan X. Supaya nilainya tetap. Supaya nilainya nggak berubah tetap 10. Ini dibagi X dikali 10. Nah, ini kan nilainya 10 kan? Jadi saya tulis ulang 10 per X. Ini yang kita jadikan dengan nilai E pangkat 10. Gitu. Dulu saya agak malu juga pinjam motor orang duduk di dalam kan. Saya duduk di dalam motor kawan lagi dan sih kan. Gimana tempat bensinnya? Dari sambutan di motor dari depan kapan di depan kan gini. Untuk ya itu ternyata wawasan saya masih itu aja di belakang. Jadi bukan karena yang terlalu jelek, karena saya informasi saya yang saya tahu cuma sedikit. Saya kira itu semua kayak itu di tengah semua. Kalau ternyata jadi itu pintu bukanya juga nggak bisa, harus pakai dari kunci. Kayak sekarang kan ada dari kunci ya. Kalau motor bebek kan 8 menit. Jadi dari kuncinya harus ditekan, diputar gitu, baru keluar. Udah pinjam motor orang, bensinnya mau habis, udah nggak bisa, bingung gitu. Itu contoh motor. Dan itu saya baru bisa bawa mobil. Di mana tempat buka bensinnya? Itu sebagian ada yang di luar ya, sebagian di dalam. Tapi di bawah jok itu mana tempat bensinnya gitu. Ya itulah saya bilang itu kalau masalah ilmu kita itu makanya aku atau enggak kita cuma bukan masalah kita punya dua rasanya gitu. Jadi kayaknya mulai bodoh amat kalau saya tuh di Indonesia orang nggak punya ide kalau di presiden. Nggak kadang-kadang juga undangan saya. Jadi kalau kalian S1 aja udah hebat sebenarnya. Masa depan kalian cerah gitu.
Maksudnya udah ada yang membuktikan. Ternyata bisa loh. Kalau kalian udah kuliah pasti lebih cerdas dari yang udah. Makanya saya nggak mau kuliah lagi. Karena yang profesor juga ngomongin banyak jelas sebenarnya. Profesor pernah ngomong. Ya, karena orang akademik bisa menilai ketika orang ngomong itu. Polisi ketika dia bikin komprehensif, pikirannya masyarakat itu orang yang lulusan ya, padahal banyak orang kuliah, banyak orang akademisi, contoh dan tapi gitu ya. Jadi malu sendiri, ya. Kalau saya bilang seperti itu, kenapa? Kan bukan menghina orang, menghina sistem kita. Sistem kita jelek, berarti kadang kita peluang masa depannya lebih cerah. Ya kan? Sistemnya jelek, berarti masa depannya lebih cerah. Betul kan? Yang Gibran bisa jadi wakil presiden, bisa lihat di sini orangnya ganteng-ganteng, cerdas, ya kan? Masa depan kan lebih cerah gitu, dia bisa jadi presiden. Ya. Ada sebagian mana tutup. Kita sambil absen aja ya.